wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus masjid Al-Muhajirin, kemudian pengurus yayasan Al-Muhajirin, para ulama, para ustadz cerdik pandai, hadirin jamaah salat tarawih, jamaah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga pada malam hari ini, pada malam yang ke-17, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan salat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin. Dalam salah satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa pada malam 17 itu salat atau amalan-amalan kita pahalanya sama dengan yang dilakukan oleh para nabi. Jadi kalau kita melaksanakan amalan-amalan pada malam 17 itu sama dengan amalan yang dilakukan oleh para nabi. Jadi kira-kira malam ini kita menjadi nabi, gitu kira-kira. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam dan mewariskan kepada kita Al-Quran, yang meskipun masih dalam perdebatan apakah itu turun pada malam 17, tetapi para ulama hampir mayoritas sepakat bahwa pada malam 17 Ramadan adalah malam turunnya pertama Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau 2 hari yang lalu Ustadz Nasih, mana Ustadz Nasih, itu menjelaskan tentang sejarah Al-Quran, maka pada malam hari ini karena bertepatan dengan nuzulul Quran, saya ingin berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Kalau di dalam studi Al-Quran atau dalam ilmu-ilmu Al-Quran disebut dengan i'jazul Quran, ilmu i'jazul Quran. Pertanyaannya adalah, kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad? Kalau kita setback ke belakang, kita melihat sejarah para nabi dan para rasul, itu mukjizatnya berupa kekuatan. Misalnya Nabi Musa itu menempeleng orang bisa langsung mati. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati yang sudah mati bisa dihidupkan. Nabi Daud bisa terus memenangi perang, menjadi panglima perang. Andai saja Nabi itu diberikan mukjizat kekuatan seperti para Nabi itu, saya kira Nabi tidak akan pernah kalah dalam berperang. Nabi kan pernah kalah dalam perang. Di perang Uhud itu Nabi kalah. Bahkan Nabi itu di badannya pada perang Uhud itu ada 70 luka. Bayangkan, kita kena luka 1 saja sudah menjerit-jerit, tapi pada perang Uhud Nabi itu ada 70 luka pada badannya. Nah, andai saja Nabi punya kekuatan seperti Nabi Musa misalnya, sekali tempeleng mati, jadi saya kira menang terus itu Nabi. Tetapi kenapa Allah justru memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran, berupa ayat-ayat, berupa
Kalau kata Ustadz Nasih kemarin itu, pada waktu turunnya Al-Quran itu tidak jelas, tidak ada harokat, tidak ada fathah, tidak ada kasroh. Kalau kita baca nggak bisa, gitu kira-kira. Kenapa kok Al-Quran? Gitu. Nah, ini yang penting. Nah, kalau kita telusuri pengertian mukjizat dulu, kira-kira begini. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa itu apa? Luar biasa di luar, bertentangan dengan hukum alam atau sunatullah. Hukum alam atau sunatullah itu, kalau saya jatuhkan, saya lepaskan botol ini, maka dia akan jatuh. Itu hukumnya. Tetapi kalau saya lepaskan botol ini, tiba-tiba botol ini tidak jatuh, berarti botol ini melawan sunatullah. Ada sesuatu yang luar biasa. Contoh lain misalnya, kalau seseorang kalau disayat oleh pisau atau parang, maka akan terluka. Itu hukumnya. Tapi kalau Anda disayat tidak luka, berarti dia bertentangan dengan hukum alam. Itu sesuatu yang luar biasa, bertentangan dengan hukum alam. Atau Anda jatuh dari lantai 3, kepalanya dulu pecah gitu, kok tidak mati, berarti Anda berlawan sunatullah. Nah, karena hukum alamnya, hukum sunatullahnya, kalau jatuh dari lantai 3 kemudian pecah kepalanya, pasti mati. Nah, itu kalau masih dari lantai 3 pecah kepalanya masih joget-joget gitu, berarti dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau mukjizat itu indikasi pertama. Indikasi kedua, dia berasal dari Allah. Nah, ini bedanya. Kalau sesuatu yang luar biasa itu bisa saja berasal dari setan. Misalnya Anda banyak nonton film-film sulap dan seterusnya yang itu bisa bertentangan dengan hukum alam. Nah, bisa dideteksi itu berasal dari Allah atau berasal dari setan, itu saja. Nah, Al-Quran itu memiliki aspek luar biasa kalau dia disebut mukjizat. Apa aspek keluar biasaan Al-Quran? Apa kira-kira? Yang pertama, yang luar biasa dari Al-Quran itu adalah aspek bahasa. Karena kita itu tidak memahami bahasa Arab, jadi tidak bisa terlalu menyerap aspek kebahasaan Al-Quran. La uqsimu bil khunnas, al jawaril khunnas, wal laili idza as'as, wasubhi idza tanaffas, misalnya. Ini kan, atau qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau dalam syair itu kan rimanya pas banget gitu. Kita cenderung memahami sesuatu yang luar biasa itu karena kita faham. Karena kita nggak paham, jadi kita tidak bisa meresapi apa itu Al-Quran. Tetapi pada masa itu, kalau kita lihat dalam sejarah, orang-orang Quraisy itu sangat gemar dengan syair. Nah, ini alasan pertama kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi. Karena yang pertama yang dihadapi oleh Nabi itu adalah masyarakat yang gemar syair. Jadi orang-orang Arab itu meskipun dia buta huruf, tidak pandai baca, memiliki kualitas cenderung senang dengan ingatan, menghafal, dia tidak mau belajar menulis tapi menghafal. Tetapi mereka sangat gemar bersyair. Bahkan orang-orang Quraisy itu punya tradisi, setiap tahun mereka punya festival syair. Kalau kita ya 17 Agustusan, kira-kira begitu. Mereka punya tradisi tahunan, dan itu pada musim haji biasanya. Nah, barang siapa yang memiliki syair yang terbaik, maka syairnya itu akan ditempel di pinggir Ka'bah. Apabila
orang yang memenangkan baca syair atau menciptakan syair itu dari golongan orang rendah misalnya, maka secara otomatis pemenangnya itu akan diangkat derajatnya menjadi kelompok bangsawan, kira-kira begitu. Jadi begitu gemarnya orang-orang Quraisy dengan syair, maka karena orang-orang Quraisy itu senang, orang-orang Arab pada masa itu senang syair, maka Allah menurunkan Al-Quran yang berupa, ya menurut mereka syair-syair. Nah, apalagi kalau lihat dalam sejarah lagi, orang yang memenangkan syair, kalau membaca syair itu seperti orang sakau, orang apa namanya, orang kemasukan jin, jadi kayak tenggen gitu. Nah, setelah itu baru dia membacakan bait-bait syair. Kalau Anda lihat misalnya Rendra membaca syair, itu kan matanya melotot, kadang dia menangis, mengekspresikan nangis, tertawa dan seterusnya. Nah, orang yang baca syair seperti itu. Nah, kebetulan Nabi menerima wahyu yang pertama itu seperti itu. Nabi kan dalam keadaan menggigil, lalu dia menghampiri pulang dalam keadaan takut kepada Siti Khadijah, lalu diselimuti oleh Siti Khadijah. Nah, oleh orang Arab, Nabi menerima wahyu itu dianggap ya seperti orang membaca syair itu, tradisi membaca syair. Makanya Nabi sering disebut dengan Majnun, orang yang kemasukan jin. Ya, itu kira-kira. Jadi ini yang pertama, alasan kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat terbesar pada Nabi. Yang kedua, yang dihadapi oleh Nabi itu tidak saja pada orang-orang Quraisy. Jadi yang dihadapi oleh agama Islam itu tidak saja orang-orang jahiliyah di Mekah, tetapi umat Islam hingga saat ini, orang sedunia. Makanya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi Al-Quran sampai sekarang itu masih, yang kita yakini ya, masih sama persis dengan apa yang diturunkan, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi andai kata Nabi mewarisi kemukjizatan itu berhenti pada jasad Nabi saja, pada diri Nabi, maka kita nggak menerima warisan itu, gitu kira-kira. Nah, kita beruntung umat Nabi Muhammad diwarisi oleh Al-Quran, oleh Al-Quran. Ini saya kira, dan tantangan di dalam Al-Quran itu luar biasa. Kemukjizatan Al-Quran selain kebahasaan, misalnya aspek ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ya saya kira informasi dalam Al-Quran tentang peredaran matahari, bulan mengelilingi matahari, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, misalnya bulan itu mengikuti matahari. Jadi kalau dulu orang-orang gereja meyakini bahwa matahari lah yang mengelilingi bulan, nah Al-Quran berbicara tidak. Nah, dan itu dibetulkan oleh para ilmuwan hingga sekarang, bahwa matahari itu pada porosnya kemudian dikelilingi oleh bulan. Kemudian banyak sekali, misalnya wal huwallazi ja'ala syamsa dia'a wal qamara nura. Dia'a dan nura itu sama artinya, sama-sama cahaya. Tetapi kenapa Al-Quran menggunakan dia'un untuk syams, untuk matahari, nura untuk rembulan? Nah, ternyata kata dia itu cahaya, tetapi cahaya karena dirinya sendiri. Matahari itu bercahaya karena dirinya sendiri. Kalau rembulan itu nur, bercahaya tetapi karena adanya matahari. Jadi bulan itu tidak bercahaya sesungguhnya. Kalau kita melihat rembulan pada malam ini, itu bukan cahayanya, bukan bulan yang bercahaya, tetapi
pantulan cahaya dari matahari. Nah, itu aspek-aspek ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Saya kira banyak sekali aspek-aspek lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian aspek lain yang terkait dengan kemukjizatan Al-Quran itu adalah berita-berita gaib yang itu kemudian dibenarkan oleh Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan bahwa Fir'aun itu akan kekal badannya, akan utuh jasadnya. Jadi utuh jasadnya itu bukan berarti orang alim juga, tetapi orang seperti Fir'aun itu juga diabadikan oleh Al-Quran. Dan hingga sekarang Fir'aun itu tubuhnya masih lengkap di Mesir sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar itu karena selain berhadapan dengan masyarakat jahiliyah pada waktu itu, juga diperuntukkan untuk menghadapi fenomena zaman hari ini, teknologi dan seterusnya. Dan Al-Quran alhamdulillah itu seirama, sejalan dengan tantangan-tantangan yang ada pada saat ini. Demikian, mudah-mudahan memperkuat iman kita tentang Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.